Puji nama Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya percaya pada pagi hari ini kita semua sudah siap untuk datang menyembah Tuhan. Kita bersyukur ini adalah hari yang indah yang Tuhan sudah berikan buat kita di minggu pertama di bulan Februari. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini, amin. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara semua yang ada di tempat ini, juga saudara-saudara yang ada di rumah, yang sudah mengikuti ibadah online kami Gereja GPD New Life Church Chicago. Mari kita sama-sama datang di altar Tuhan yang kudus. Kita mau bersekutu kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh rindu untuk memuliakan Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian, sujud di altarnya. Terima kasih Tuhan. Sujud di altarnya. Bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sama-sama katakan, sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Kami bawa hidup kami ya Tuhan. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Tuhan selalu pedulikan kita. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Mari angkat kedua tangan kita katakan, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Kami terima anugerah-Mu ya Tuhan. Terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu pasti
Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar Kami, bawa hidup kami Tuhan. Kau bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Mari kita sujud di altar Tuhan. Sujud di altarnya. Kami bawa hidup kami. Bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Setiap kami Tuhan. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Sesuatu pasti terjadi saat kita mau datang di altar Tuhan. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu pemulihan terjadi. Pemulihan, mujizat terjadi. Mujizat, kesembuhan terjadi. Amin, haleluya. Kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih hati Tuhan. Tiada yang seperti-Mu ya Yesus. Kau terima kasih. Mari sembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Kau baik Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Kami sembah Kau. Kami sembah. Haleluya. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Ku tetap percaya. Ku tetap percaya. Terima kasih ya Tuhan. Walau ku tak melihat. Kami datang pada pagi hari ini Tuhan. Meskipun begitu banyak hal yang tidak kami mengerti Tuhan, tapi kami mau datang kepada-Mu pada pagi hari ini. Apapun yang terjadi kelemahan kami, di dalam hidup, dengan segala ketakutan kami, tak pernah kurang. Kami mau percaya kepada-Mu Tuhan. Kami putuskan kami akan tetap menyembah-Mu seumur hidup kami. Tetap percaya.
tetap ku percaya. Tetap ku percaya, tetap ku menyembah, takkan ku ragukan kasih-Mu. Tak pernah ku ragu, tetap menyembah, apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya. Tetap percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau mau tambahkan iman percaya kami Tuhan. Agar kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Agar kami tetap selalu bersandar dan berharap hanya kepadamu ya Yesus. Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Engkau sudah membebaskan kami Tuhan. Engkau sudah melepaskan kami dari segala keterikatan kami Tuhan. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, baik yang ada di rumah, kita akan mau lebih lagi menyembah Tuhan. Kita mau bersuka. Mari kita akan kedua tangan kita akan bertepuk tangan di atas kepala. Amin. Haleluya. Meskipun begitu banyak rintangan menghadang di hadapan kita, tapi kita tahu kita ada Tuhan Yesus. Dia yang sanggup berperang bagi kita. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang aku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi. Kami tahu janji-Mu Tuhan, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindungan-Mu, Kaulah Allah sumber kemenangan.
keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Engkau menjadikan kami pemenang Tuhan. Bahkan kami lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita tetap bersama di hadapan Tuhan. Katakan haleluya. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Katakan dari utara dan ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, Nama siapa? nama Yesus disanjung. Amin. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Haleluya. kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Nama siapa? Yesus, nama Nama Yesus, Yesus. nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau lebih dari segalanya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Engkau sudah mengorbankan anak-Mu Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami hanya mau bersyukur. Bersyukur buat karya terbesar yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari
Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita katakan dalamnya kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Kami bersujud kepadamu Tuhan, Bersujud kepada Engkau Tuhan dan Allah kami. Oh Yesus, Ya Yesus, Kau ku sembah, Kau sembah, Bapa terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. kita nyanyi lagi dari awal dengan sepenuh hati. Kita mengatakan dalamnya kasih-Mu ya Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, Pengorbanan-Mu yang termulia Tuhan. pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang Kau sudah mengampuni tercurah. setiap dosa-dosa kami Tuhan. Ampuniku Kau melayakan setiap kami Tuhan dosa untuk menyembah-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. kepadamu. Kami mengucap syukur Oh ya Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah,
Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak dapat berjalan sendiri ya Tuhan. Kami perlukan pemulihan-Mu hari lepas hari Tuhan. Kami mau Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkaulah yang terindah dalam hidup kami. Engkaulah yang terbaik dalam hidup kami ya Bapa. Ini kami anak-anak kesayangan-Mu Bapa. Kami merindukan firman-Mu. Kami merindukan suara-Mu ya Bapa. Kami percaya hari ini adalah hari terobosan baru bagi kami Tuhan. Kami mau dibebaskan Tuhan. Kami mau dimenangkan Tuhan. Hari lepas hari bersama dengan Engkau. Oleh sebab itu kami berikan tanah hati kami yang terbaik untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan. Kami bersyukur buat hamba-Mu Tuhan yang sudah Kau bawa ke tempat ini. Kami percaya tidak ada yang kebetulan di dalam Engkau Tuhan. Engkau sudah rancangkan yang terbaik khususnya bagi jemaat GPDI New Life Church Tuhan. Kami mau bertumbuh, berbuah-buah hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami hikmat-Mu, berikan kami pengertian-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti isi hati-Mu dan kami semua akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Ini kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saat ini kita ada kedatangan tamu dari Pontianak, saudara jauh dari Indonesia. Dan ini bukan yang pertama kali bagi Bapak Pendeta Yakob Polii, tapi kita akan diberkati lagi. Tahun 2022, tahun yang the fruitful year. Dan saya percaya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan dari Bapak Pendeta Yakob Polii. Silakan Pastor. Haleluya, selamat pagi untuk Amerika dan selamat malam untuk Indonesia. Kita semua diberkati Tuhan dengan kekuatan perlindungannya yang ajaib, dan oleh anugerahnya kita dapat melewati semua musim yang sedang berlalu dan sedang terjadi. Tuhan tetap menjaga dan memelihara kita sebab perbuatan yang begitu ajaib untuk kita semua. Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, saya menyampaikan terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk melayani Tuhan di pelayanan GPDI New Life Chicago. Luar biasa. Tuhan begitu baik untuk kita semua, amin. Baik saudara, pagi hari ini kita tetap ada pada standar tema yang telah kita melihat visi dari Gembala untuk tema di tahun ini adalah tema tentang kesetiaan. Bagaimana kita masuk kepada ruang-ruang kesetiaan ini, berjalan dengan semua perjalanan di musim-musim pandemi ini. Kita percaya bahwa hanya karena Tuhan saja yang dapat memampukan kita untuk dapat melewati, dan dengan Tuhan juga akan menunjukkan kepada kita betapa hebat kuasanya yang menyertai kita. Tapi saudara, kita melihat di dalam soal kesetiaan ini adalah merupakan sesuatu yang begitu sangat luar biasa. Ada terkandung satu berkat-berkat yang luar biasa dari kesetiaan kita. Mari saudara, saya ajak pertama melihat firman Tuhan di dalam Mazmur 71 ayat 16 sampai 18. Kita mau belajar melihat kesetiaan.
Dan di ujung dari kesetiaan itu ada berkat yang luar biasa. Ayat 16, mari sama-sama kita akan baca. 2, 3. Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Ayat 17, ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perkataan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, jangan meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Saudara, kita dapat melihat bahwa pemazmur ini menuliskan tentang seorang yang sudah lanjut usia, yang dari sejak kecilnya dia tetap beribadah dan menjalani kesetiaan hidup kepada Tuhan. Dan bahkan di dalam usia lanjutnya, begitu banyaknya karya ilahi yang dia harus ceritakan menjadi nilai-nilai warisan kepada generasi yang sudah datang setelah dia. Dan ini ada begitu banyak hal-hal yang Tuhan kerjakan di dalam satu pengalaman dari pemazmur ini. Saya sangat yakin saudara, bahwa bukan saja pemazmur yang mengalami hal-hal yang seperti ini, tetapi kita sebagai orang percaya pun Tuhan memberikan kesempatan untuk kita dapat menjalani satu kehidupan yang sampai pada akhirnya kita dapat melihat lebih banyak lagi keajaiban-keajaiban Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita dengan pengalaman-pengalaman yang begitu banyak, sehingga kita dapat mewariskan cerita-cerita yang begitu ajaib tentang pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam perjalanan kita sampai di usia lanjut untuk diwariskan kepada generasi-generasi yang datang. Haleluya. Kalau pemazmur ini katakan bahwa sampai masa rambut putihku, putih rambutku ya Allah, jangan meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Saudara, ini adalah merupakan pengalaman daripada Elisa. Elisa dilihat dari beberapa bahagian sampai ke 2 Raja-Raja 13, dia berusia sampai 90 tahun. Saudara kenal Elisa. Elisa itu adalah bujang atau hamba dari Elia. Di dalam usia itu ada begitu karya yang begitu luar biasa dialami oleh Elisa di dalam perjalanan hidupnya. Sampai usia lanjut dia masih dapat melihat bagaimana keajaiban-keajaiban Tuhan menyertai. Sampai di usia lanjutnya dia dapat menyeimbangkan kehidupan rohaninya dan pengaruh peran di dalam kepemerintahan. Saudara, ini yang sebenarnya Allah inginkan. Terjadinya sesuatu terobosan-terobosan yang dimana orang-orang yang memiliki kapasitas dan kualitas rohani yang begitu sangat tinggi akan menyeimbangkan kehidupannya dalam satu peran dan pengaruh di tengah pemerintahan dan bahagian politik. Bayangkan Elisa dapat mengendalikan 2 kerajaan yang sudah dipisahkan, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Dia yang melantik raja-raja ini. Dia yang mengambil peran di dalam semua untuk menjadi penasehat-penasehat raja dari 2 bahagian raja ini. Sampai usia lanjutnya Elisa tetap dihormati. Bagaimana kisah awal dari Elisa? Dia berjalan dalam kesetiaan. Haleluya.
Di dalam kesetiaan Elisa ini kita dapat melihat, saya coba untuk dapat membaca sedikit apa yang dilakukan oleh Elisa. Pertama, dia adalah hasil keputusan musyawarah ilahi di Gunung Horeb. Saudara mungkin berkata, kok ada musyawarah ilahi lagi? Mari saudara, kita lihat di dalam panggilan Elisa itu diawali dari tempat hadirat Tuhan, di mana Elia berjumpa dengan Tuhan di sana. Dalam 1 Raja-Raja, saat di mana Elia telah diancam oleh Isabel, dia lari dan rasanya ingin mati oleh karena ancaman-ancaman itu. Tetapi Elia bertemu Tuhan di Gunung Horeb. Dan pada waktu di mana dia berjumpa dengan Tuhan, firman Allah katakan kepada Elia dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 16, mulai dari 15, firman Tuhan kepadanya, kepada Elia, pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja Aram. Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi juga atas raja atas Israel. Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi pengganti engkau. Maka siapa yang terluput dari padang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari padang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Ini adalah komunikasi Allah dengan Elia di Horeb untuk menentukan satu warisan rohani yang harus didelegasikan Elia kepada semua orang-orang pilihan Allah, sehingga tirisan rohani ini jangan hilang di muka bumi ini. Allah punya alat-alat untuk dimana siap sebagai wadah buat menyatakan kemuliaan kehebatannya di muka bumi ini. Dan pada waktu di mana Elia telah melayani Tuhan dengan begitu sangat sungguh-sungguh, bahkan ancaman-ancaman nyawanya dipertaruhkan dalam pelayanan di mana saat dia telah membunuh 450 nabi-nabi Baal di Karmel. Saudara, Elia tetap setia. Tetapi sekarang dia ingin mau mati. Tuhan katakan, masih ada Elisa. Ada beberapa raja yang kau harus urapi. Tapi kenyataannya 2 raja ini tidak sempat diurapi oleh Elia. Elisa yang mengurapinya. Sehingga dia mendapatkan kehormatan. Elisa mendapatkan kehormatan dari 2 kepemerintahan, bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Lalu datanglah Elia bertemu dengan Elisa. Ayat 19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, berikanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu.
Ada suatu panggilan yang di dalam suatu pergerakan-pergerakan yang sangat spektakuler yang dimiliki oleh Elisa dalam panggilan Tuhan melalui suatu demonstrasi jubah yang dilemparkan Elia. Ada satu jubah yang dimana Elia menyembunyikan diri di hadapan Tuhan di satu gua di atas bukit Karmel, dan dia menyelimuti dirinya sehingga satu hadirat dan kemuliaan Tuhan menyentuh Elia termasuk jubahnya. Dan inilah sesuatu tanda-tanda akhir di mana kemuliaan Tuhan menyertai Elia. Yang memang dikatakan sekalipun itu adalah merupakan satu perjalanan 10 hari antara Elia ada di Horeb dan sampai kepada Elia harus diangkat naik ke surga dengan kereta berapi. Ada 10 tahun. Tetapi 10 tahun ini Tuhan sedang mempersiapkan Elisa bagi suatu pekerjaan-pekerjaan yang begitu dahsyat di muka bumi ini. Saudara lihat bagaimana panggilan spektakuler yang Elisa dapatkan. Hanya merupakan satu jubah. Kalau dikatakan bahwa jubah ini adalah, saya boleh sebut jubah bisu Elia. Apa jubah bisu? Karena dia memang diam. Jubah kan gak pernah berkata-kata. Dan karena Elia juga tidak berkata kepada Elisa, Elisa, Tuhan tetapkan engkau dengan satu panggilan Tuhan untuk menggantikan aku. Enggak. Elia juga tidak berkata kepada Elisa, ikut aku, kau akan menjadi nabi Tuhan. Enggak. Tidak ada kata-kata, hanya jubah. Nah, maka saya katakan ini adalah bahasa atau sesuatu yang terjadi dalam panggilan Tuhan melalui jubah bisu Elia. Sudah, latar belakang Elisa adalah merupakan latar belakang orang yang kaya, yang di latar belakangi ada penafsir katakan bahwa dia ini adalah anak dari janda Sarfat yang melayani Elia pada saat dimana Elia telah keluar dari sungai Kerit. Ini penafsiran. Tetapi kalau lihat bahwa pada saat dimana setelah Elia dipelihara oleh janda Sarfat ini, maka janda Sarfat ini dikatakan dia bisa hidup melewati 3,5 tahun bersama dengan Elia. Dan janda Sarfat ini dikenal dengan Tuhan telah memberkati janda Sarfat ini dan keluarganya. Ada kemungkinan orang tua ayah daripada Elisa ini adalah ayah tiri atau hal-hal yang lain. Saya cerita latar belakang Elisa tidak begitu jelas, tetapi kita tahu bahwa dia adalah orang kaya. Dia orang sukses. Tapi waktu panggilan jubah bisu ini, dia dapat melepaskan itu semua. Ada hal yang begitu luar biasa untuk dimana Elisa berani meninggalkan semua, bagaikan dia memutuskan jembatan-jembatan balik untuk dia dapat terpengaruh dengan latar belakang kejayaan kehormatannya. Nah, dia putuskan jembatan itu untuk mengikuti Elia. Nah, perjalanan ini yang disebut perjalanan kesetiaan Elisa. Mari saudara kita lihat kata dari kesetiaan ini adalah merupakan kata yang disebut pestos atau peito. Perjalanan kesetiaan ini adalah peito, yang dikatakan bahwa dia memberikan kepercayaan. Kalau kesetiaan ini adalah memberikan kesetiaan untuk mentaati, mempercayai, dan termotivasi dengan semua perjalanan arah kesetiaannya. Dan di mana
Elisa mengambil kesetiaan untuk berjalan bersama dengan Elia, dia terobsesi dengan satu dorongan-dorongan atau gerakan-gerakan untuk dia mempercayai Elia dan mentaati, menaruh kepercayaan dengan seyakin-yakinnya akan Elia. Dia tidak ragu lagi. Ini latar belakang daripada kesetiaan Elisa. Dan Elisa sendiri memiliki nama sebagai juru selamat. Wow. Cuma Yesus yang memberikan juru selamat. Artinya kalau melihat bahwa arti Elisa ini adalah merupakan satu arti yang sama dengan Yesus. Standar di dalam satu perjalanan hidup Elisa pada akhirnya menjadi sama seperti Yesus. Itulah kesetiaan. Standar kesetiaan daripada Elisa, dia harus memiliki sama dalam kesetiaan yang dimiliki oleh Yesus. Mari saudara kita lihat satu proses kesetiaan Elisa. Saya percaya bahwa dia tentu dipimpin oleh Roh Allah. Kita lihat dari satu tahap perjalanan Elisa berikutnya adalah di dalam 2 Raja-Raja 2. 2 Raja-Raja 2. Disinilah bukti daripada kesetiaan Elisa. Dalam 2 Raja-Raja 2 ayat mulai dari ayat 1 sampai 8. Ayat 1 sampai 8. Saya melompat saja. Pertama dari Gilgal. Dalam ayat 1, menjelang saat Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga, dalam angin badai Elia dan Elisa berjalan dari Gilgal. Nah, lalu berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Voice, komitmen yang dibutuhkan sesuatu, keputusan-keputusan, kepercayaan yang sungguh untuk mau tetap mengikuti, terobsesi dengan kehidupan Elia, dan dia tetap setia, taat untuk mengikuti Elia. Ayat 2. Ayat 3. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel. Ayat 2. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, demi hidupku sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu ia keluar, rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkata kepadanya, sudahlah engkau tahu bahwa hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga. Jawab Elisa, aku juga tahu. Diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, kepada Elisa, hai Elisa, baiklah tinggalkan di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawab Elisa, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Ayat 5. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi-nabi yang di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan dari Yeriko ke sungai Yordan. Tetapi mereka hanya berdiri jauh-jauh dari pinggiran sungai Yordan. Tidak mau, merasa malu.
dalam perjalanan kesetiaan Elisa kepada Elia. Ketika keduanya berjalan di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulnya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Saudara, ada perjalanan yang dari Gilgal ke Betel, lalu ke Yeriko, setelah itu pergi ke Yordan. Apa maksud daripada tempat-tempat ini? Di dalam Tuhan menguji, di dalam perjalanan Elisa mengikuti Elia. Gilgal ini berbicara tentang satu pemutaran, circle. Ini yang biasa disebut dengan satu kenyamanan hidup, yang di dalam satu rutinitas membawa kepada sesuatu keadaan yang tanpa disadari telah membawa kepada kenyamanan-kenyamanan untuk tidak ada lagi satu perjalanan progres maju ke depan. Karena sudah puas. Ini Gilgal. Tetapi Elisa, dia tidak pernah puas dengan pengalaman yang sudah ada, atau kepuasan-kepuasan, kenyamanan-kenyamanan hidup yang sudah rutinitas dia lalui. Dia mau berjalan ke dalam Betel. Betel ini berbicara tentang rumah Tuhan. Rumah Tuhan ini adalah berbicara tentang kehidupan rohani. Dalam kepuasan-kepuasan rohani, ini adalah sesuatu yang begitu juga dapat menjerat untuk kita dapat berjalan dalam kesetiaan Tuhan. Apabila kita terikat dengan semua pengalaman-pengalaman rohani yang bahkan di dalam pengalaman masa lalu itu yang begitu hebat, kita puas dengan cerita itu, lalu kita tidak pernah mengalami lagi pengalaman yang lebih besar di masa akan datang. Memang ada banyak karunia-karunia hebat yang Tuhan pernah kerjakan kepada kita di Betel. Tapi tidak sampai di situ, saudara. Obsesi untuk dimana dapat mengikuti dengan kesetiaan Elisa kepada Elia tidak cukup hanya sampai di Betel. Ada pengalaman Yeriko. Dalam satu pengalaman Yeriko ini adalah di mana kota ini adalah kota yang begitu sangat maju, keekonomian yang begitu sangat berkembang. Yeriko ini adalah kota yang indah. Saudara pernah lihat pengalaman di dalam satu kejadian-kejadian tentang air yang mematikan bayi-bayi. Nabi-nabi melihat kota ini indah, tetapi airnya mematikan. Artinya kota ini memiliki suatu keindahan, kemajuan seperti Chicago ini. Ya kan? Dan ini adalah merupakan sesuatu kepuasan dan kecukupan di dalam finansial, dalam pelayanan seorang nabi yang sudah mengalami berbagai-bagai karunia-karunia Allah. Tentu saya sangat yakin di dalam karunia-karunia yang dilakukan oleh Elia dan Elisa, jemaat-jemaat di Yeriko yang kaya-kaya mempersembahkan korban yang luar biasa, sehingga kestabilan di dalam kerohanian dan kestabilan dalam finansial pelayan Tuhan ini akan memberikan dia rasa puas. Tetapi bukan begitu perjalanan kesetiaan Elisa. Dia tidak puas dengan semua penyeimbangan di dalam, baik di dalam karunia-karunia pelayanan rohani maupun kepuasan, kecukupan, dan semua keadaan finansial yang serba ada. Tidak cukup di Yeriko. Dia masuk ke Yordan. Nah, ini Yordan, ini ada 50 nabi-nabi. Mereka sudah mengalami kematian rohani. Ya kan? Artinya kalau Yordan itu berbicara tentang baptisan atau kematian. Yordan bicara tentang kematian. Orang biasa diberikan satu arti, Yordan adalah sesuatu tempat kematian atau di mana segala daging itu dimusnahkan. Itulah lewat baptisan air. Nah, saudaraku, ada pengalaman Yordan di mana dunia itu terlepas. Tapi beda dengan 50 nabi-nabi ini yang ada di antara Yordan dan Yeriko. Dia memiliki pengalaman-pengalaman lahir baru, tetapi dia puas di dalam pengalaman Yeriko. Di sana ada pengalaman rohani, di sana ada kelimpahan finansial. Elisa tidak seperti itu.
Dia berjalan mengikuti kesetiaan bersama dengan Elia. Sampailah di mana ayat 6. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulnya ke air itu, dan terbagilah air itu ke sebelah sini dan sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Benar-benar mengalami kematian, saudara. Semua latar belakang yang begitu indah, Elia dan Elisa menenggelamkan itu di dalam kematian sungai Yordan. Artinya dunia telah mati baginya. Dunia telah hangus baginya. Hanya dalam perjalanan kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan. Wah, ini adalah suatu hal yang luar biasa di dalam perjalanan kesetiaan Elisa kepada Elia, saudara. Tetapi saudara, ada kunci yang begitu luar biasa. Apa yang menjadi obsesi? Apa yang menjadi satu dorongan Elisa terhadap sesuatu yang permulaan dia dipanggil oleh Tuhan. Dia mendapatkan jubah bisu. Iya kan? Tapi dia berjalan dengan kesetiaan. Nanti setelah di pinggir sungai Yordan, jubah itu menunjukkan karya-karya spektakuler ilahi. Jubah yang pernah dilemparkan ke Elisa, jubah itu yang Elia pakai untuk membelah sungai Yordan. Waktu di mana Elia memukul sungai Yordan dengan jubah itu, saudara, Elisa melihatnya. Wow, ini yang aku tertarik. Ini yang menjadi obsesi untuk aku berjalan di dalam kesetiaan. Sehingga pada waktu di mana Elisa dan Elia sampai di seberang sungai Yordan, dengan perkara dan keajaiban-keajaiban yang luar biasa, spektakuler ilahi yang pernah terjadi pada Musa, sekarang terjadi di dalam perjalanan pengalaman daripada Elia dan Elisa. Dan ada 4 orang yang dapat membelah sungai Yordan: Musa, Yosua, Elia, dan Elisa. Karena Elisa harus balik lagi. Iya kan? Dia pukul kembali. Memang tidak diceritakan, tetapi dia balik untuk dengan keajaiban spektakuler jubah bisu itu yang sekarang ada di tangannya. Coba kita lihat, saudara. Selanjutnya cerita bahwa Elia berkata, ayat 9, dan sesudah mereka sampai ke seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kau lakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bahagian dari rohmu. 2 bahagian daripada roh. Elia tanya, 2 bahagian dari roh. Tidak ada kaitannya dengan jubah. Tidak ada kaitannya. Tetapi Elisa punya pengalaman yang begitu sangat rohani, yang tidak dapat dilihat, dan tidak dapat dimengerti oleh akal manusia, yang juga tidak dapat diucapkan oleh manusia. Tetapi ada satu kekuatan hubungan spiritual, dan ini saya percaya adalah pekerjaan roh yang mengurapi Elisa melalui sesuatu jubah sebagai media ilahi untuk satu transisi pelayanan Elia kepada Elisa dengan jubah bisu ini. Itu sebabnya pada saat dimana Elia katakan, apa yang kau minta? Berkatalah Elisa dan berkata, biar kiranya aku mendapatkan 2 bahagian dari rohmu.
Elia sampai berkata, yang kau minta itu ada sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, maka itu akan terjadi kepadamu seperti yang demikian. Saudara, pada saat dimana, ayat 12 saya lanjut saja. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah setelah Elia naik. Dan Elisa memandang, melihat hal itu. Dia katakan, Bapakku, Bapakku, kereta Israel, orang-orang yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu diregutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 bagian. Ada sesuatu yang terlepas daripada Elia pada saat dimana Elisa memandang terus kepada Elia sampai di mana Elia tidak menampakkan diri lagi, tetapi jubah yang diminta oleh Elisa itu diterima oleh Elisa dan Elisa mengoyakkan jubahnya. Haleluya. Jubah Elia itu menjadi belah 2. Inilah roh Elia, double porsi untuk dinikmati oleh Elisa. Ada begitu berkat yang luar biasa. Dan kalau kita melihat apa yang dikerjakan oleh Elisa lebih besar, lebih banyak dari apa yang dilakukan oleh Elia. Ada sesuatu tanda-tanda heran yang luar biasa yang dikerjakan oleh Elisa. Elisa juga bisa membangkitkan orang mati. Elisa juga dapat melakukan semua tanda-tanda perkara yang begitu luar biasa, melebihi daripada apa yang dapat dilakukan oleh Elia. Saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Saya kasih sedikit nasihat. Oh ya. Baik, di dalam Roma 12 ayat 1. Dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, tingkat dari dalam pengiringan kita kepada Tuhan itu adalah mempersembahkan tubuh ini. Tubuh yang dimana Tuhan akan pakai untuk dapat menyatakan kemuliaan, kebesaran, dan keajaiban spektakuler ilahi di dalam tubuh kita. Dan jangan kita sia-siakan tubuh kita ini. Bagaimana supaya kita dapat melakukan semua perkara-perkara yang luar biasa dari tubuh ini, untuk Tuhan pakai sebagai wadah alat untuk dapat menunjukkan kemuliaan, kehebatannya bagi dunia ini. Tubuh kita harus dipersembahkan sebagai satu ibadah yang sejati. Saya langsung saja, saudara, hidup tubuh yang dikorbankan di atas mezbah kehendak, ketaatan, kesetiaan Tuhan adalah tubuh yang dimana kita memberikan semua kehidupan ini, yaitu dimana kita berjalan di dalam kekudusan, keberkenanan Allah, bahkan dimana kita dapat memberikan hidup yang sungguh-sungguh berkenan kepada Allah di dalam ketaatan dan kesetiaan kita. Dalam kata ibadah yang sejati, sampai di mana kita mengalami klasifikasi standar ibadah yang sejati, yaitu kata sejati ini, kata sejati dari bahasa Yunani dikatakan logikos. Sedangkan dari kata logikos ini adalah satu kemampuan akal budi yang dapat tunduk, akal budi yang dapat tunduk kepada logos atau firman yang hidup. Ketundukan, kepatuhan, dan bahkan ketaatan kepada firman pada logika kita, logikos, adalah merupakan sesuatu kekuatan yang bercampur di dalam kekuatan spektakuler, kemampuan-kemampuan ilahi, dan kemampuan yang kita miliki. Percampuran ini membuat sampai logikos ini dapat menghasilkan hal-hal yang spektakuler di muka
muka bumi ini. Sama seperti yang Yesus katakan, kalau engkau percaya kepadaku, engkau dapat lakukan apa yang aku lakukan, bahkan lebih besar dari apa yang aku pernah lakukan. Saudara percaya bahwa mujizat karya Tuhan yang luar biasa itu Tuhan bisa pakai kepada kita siapa saja, asalkan kita mau setia berjalan. Dan di sana kita dapat melihat kelimpahan daripada seluruh hasil kesetiaan kita untuk menghasilkan buah-buah rohani. Bukan cuma itu, ada karunia-karunia hebat ilahi yang dipercayakan kepada kita di dalam perjalanan kesetiaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita nyanyi. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya. Ku tetap setia, walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi, surprise-nya saja. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ingat, perjalanan kita harus sampai kepada tingkat kesetiaan standarisasi Kristus. Karena di sana engkau akan melihat pelimpahan-pelimpahan dari perjalanan akhir kesetiaanmu. Bahkan kalaupun Tuhan tidak mengizinkan kita harus dipanggil Tuhan sampai usia lanjut, di sana Tuhan hasilkan buah-buah rohani dan sesuai dengan semua keadaan hidupmu. Tuhan ciptakan sesuatu pengalaman akhir perjalanan hidup yang indah. Itu yang saudara akan nikmati. Kehidupan ending well, the finishing well atas kehidupan, the finishing well life. Haleluya. Tuhan baik untuk kita. Tadahkan tanganmu.
tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada masalah, sekalipun beban begitu berat, sekalipun mungkin engkau hadapi kegagalan, sekalipun engkau alami penyakit yang begitu sangat menekan engkau, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk mengerjakan mujizat-mujizatnya. Kalau engkau setia datang kepada Tuhan, ada karya ajaib yang akan terjadi dalam hidupmu. Untuk Tuhan bawa pengalaman-pengalaman yang luar biasa dan lebih besar di masa akan datang. Terimalah berkat Tuhan, karunia berkat roh kesetiaan menjamah hidupmu melalui firman Allah ini. Engkau akan menjadi pelaku-pelaku firman, melakukan dengan ketaatan pada firman, dan memiliki satu perjalanan komitmen untuk setia sampai akhir, percaya dan tidak akan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Sana engkau akan melihat kemuliaan dan berkat Tuhan. Bahkan Tuhan akan menyediakan mahkota kemuliaan, kehidupan yang engkau dijanjikan untuk hidup dalam kekekalan itu. Terimalah roh kesetiaan, dan bersama dengan tanda-tanda mujizat engkau akan alami dalam hidupmu sekarang ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan. Puji Tuhan, saat ini kita akan mengikuti perjamuan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di Facebook dan di YouTube, kalau saudara mau bersama-sama mengikuti perjamuan Tuhan hari ini, mari saudara siapkan roti dan anggur. Saya undang Bapak Roni sebagai pelayan perjamuan untuk membagikan. Mari kita nyanyikan terus satu pujian untuk menyambut perjamuan tubuh dan darah Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, terlalu besar Pak Roni, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang makasih ya Tuhan. berikan. Saat ini kami akan melayani-Mu ya Tuhan. Engkau urapi kami, Terlalu kami akan melayani umat-umat-Mu, tubuh dan darah Yesus, roti dan anggur. Kiranya Engkau yang menguduskan, memberkati kami. Kami siap melayani. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bagi yang sudah dapat roti dan anggur, Engkau berdiri. Terlalu Katakan, kami memuji Engkau Tuhan. Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Haleluya. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Angkat roti setinggi kepalamu. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini. Roti ini adalah lambang daripada tubuh Yesus Kristus. Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan makan bersama. Setelah engkau makan roti, engkau angkat cawan penderitaan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala, saudara. Haleluya. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan. Darah Yesus tertransfer di dalam tubuhmu. Ini anggur biasa, tapi kita mau imani bahwa darah Yesus tertransfer di dalam tubuhmu, maka engkau adalah merupakan ciptaan baru. DNA-mu digantikan dengan DNA Kristus. Engkau yang ada di rumah, dimanapun engkau berada, mungkin saat ini engkau sakit, percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan, memulihkan, bahkan menolong hidupmu. Ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama. Haleluya. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terlalu mahal Engkau hadir di tempat ini. Engkau melawat umat-umatmu saat ini, yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, yang ada di Zoom. Tercurah untuk menebus, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Tercurah untuk menebus hidup. Haleluya. Berikan kemuliaan paling meriah buat Dia. Dia sudah menolong hidup saudara. Dia memberkati hidup saudara. Dia mengadakan apa yang kau perlukan. Dia membukakan jalan bagi engkau. Bagi engkau yang ada di rumah, mungkin saat ini sakit, di dalam nama Yesus engkau sudah disembuhkan. Engkau sudah dipulihkan. Ada kehidupan yang baru, ada pertolongan yang baru, bahwa mujizat Tuhan selalu berlaku bagi orang yang mengasihi Tuhan. Amen. Di dalam nama Yesus kami akan mengembalikan milikmu persembahan buat pelayanan di tempat ini. Engkau yang memberkati umat-umat Tuhan, dan kami yakin dengan firman Tuhan yang kami sudah dengar, seorang yang sudah disampaikan lewat hamba-Mu, yang menerima hati yang setia, dan itu diimpartasikan kepada kami. Kiranya kami menjadi Elisa di akhir zaman, yang memiliki kesetiaan dalam suasana diberkati, suasana dalam pergumulan. Kami tetap setia, mau mempercayai bahwa Yesus Kristus dialah Tuhan, penolong dan penyelamat hidup kami. Di dalam nama Yesus yang percaya dan sudah terima berkat, katakan amin.
Haleluya, puji nama Tuhan. Waktunya kita akan memberikan persembahan untuk saudara-saudara yang ada di tempat ini. Kita akan menjalankan kantong-kantong persembahan juga buat saudara-saudara yang ada di rumah yang rindu untuk memberkati pelayanan yang ada di tempat ini. Bisa melalui Zelle gpdinlc@yahoo.com. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi untuk pelayanan kita. Haleluya. Kita akan nyanyikan pujian Allahku dahsyat. Haleluya. Kita percaya Allah kita dahsyat dan hebat. Amin. Haleluya. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, siapa yang diberkati Tuhan pada hari ini? Ya, yang ada di pastori saya melihat wajah-wajah yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati buat kehadiran Bapak Ibu yang ada di tempat ini, yang ada di Zoom, yang ada di Facebook Live, bahkan di YouTube. Tuhan akan mengadakan apa yang engkau perlu. Di saat engkau berada dalam kehidupan yang diberkati, dalam pergumulan, jangan lupa kata setia. Setia kepada Tuhan, pasti selalu ada jalan keluar. Nanti setelah ibadah ini ada pelantikan seluruh pelayan-pelayan. Bagi jemaat yang ada di Zoom, kiranya tetap mengikuti untuk saudara akan didoakan sebagai pelayan-pelayan yang bertugas selama tahun ini dan sampai ke depan. Mari kita berdiri. Engkau ku sembah. Mari engkau angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan hanya Yesus yang terindah. Hanya engkau yang kami sembah. Hanya engkau yang kami agungkan. Haleluya. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku kami menyembahmu Tuhan. Ku mau menyembahmu. Engkau ku sembah. Haleluya. Engkau ku sembah. Terima kasih. Ini pengakuan kami Tuhan. Ini komitmen kami. Kami mau menyembah Engkau. Haleluya Yesus. Engkau ku sembah, Bapa kau mulia. Seumur hidupku ku mau menyembahmu Tuhan. Yes Lord. Ku mau menyembahmu. Kami sembah. Seumur hidupku ku mau menyembahmu. Ini komitmen kami yang baru di minggu ini. Seumur hidup kami mau menyembah Engkau. Ini tandanya karakter orang yang memiliki kesetiaan. Kiranya karakter kesetiaan itu menjadi bagian kami.
menjadi milik kami umat-umat-Mu. Kami yang ada di tempat ini, yang ada di Zoom, yang ada di Facebook, yang ada di YouTube. Kami menjadi orang-orang yang setia. Kami menjadi orang-orang yang memiliki buah-buah kesetiaan. Karena kesetiaan adalah karakter kerajaan Allah. Kesetiaan adalah karakter Kristus yang ada di dalam hidup kami. Sehingga itu bisa diimpartasikan kepada setiap orang yang membutuhkan kasih setia itu. Mari engkau angkat tangan kepada Tuhan. Sekali lagi saya minta bagi engkau yang ada di rumah, engkau yang sakit, angkat tanganmu kepada Tuhan. Engkau menerima mujizat Tuhan hari ini. Engkau menerima pertolongan hari ini. Engkau yang ada di YouTube, di Facebook, dengan iman engkau angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan, lihat tanganmu umat-umat, tangan umat-umatmu yang terangkat. Kami membutuhkan mujizat-Mu. Kami butuh pertolongan-Mu. Kami butuh uluran tangan-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Mujizat dinyatakan. Pertolongan Tuhan sempurna bagi umat-umat-Mu. Kami mau melihat minggu ini adalah minggu pertolongan Tuhan. Minggu mujizat Tuhan. Anugerah Tuhan dinyatakan. Setiap hari kami mau menerima rahmat-Mu, anugerah-Mu, sukacita, damai sejahtera. Oleh karena itu kekasih-kekasihku, terimalah berkat-berkat ilahi daripada Tuhan. Berkat sukacita, penyertaan Allah Roh Kudus, berkat promosi, berkat kekuatan. Engkau menjadi anak Tuhan yang memiliki karakter yang baik, karakter yang mengagungkan Tuhan. Dan karakter ilahi itu menjadi bagian engkau. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus mengangkat gereja yang disempurnakan. Hamba Tuhan Bapak Pendeta Yakob Moli yang sudah bersama kami sampai beberapa hari ke depan, Engkau membukakan isi hati-Mu kepada hamba-Mu, sehingga diimpartasikan kepada kami umat-umat-Mu yang ada di Chicago. Sehingga kami lebih bertumbuh, lebih kuat. Berkati hamba-Mu ini, pelayanannya, sekolah Alkitab, bahkan sebagai ketua majelis daerah di Kalimantan Barat. Engkau yang mempromosikan. Kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada satu kekuatan yang mampu menurunkan. Di dalam nama Yesus. Oleh karena itu ya Tuhan, kami semua terima berkat. Berkat menjadi kepala dan bukan ekor. Semakin naik dan bukan turun. Kami mampu berjalan di atas masalah, mengalahkan setiap intimidasi, karena ada firman, ada Roh Kudus yang beserta dengan kami. Yang percaya dan terima berkat katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat hari Minggu. Saya undang semua pelayan yang ada yang di Zoom, kalau boleh jangan dulu matikan. Ya, kita akan berdoa. Saya undang semua pelayan yang ada yang sudah